Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah SWT dalam sebuah majelis mulia yang penuh berkah dan berhormatnya. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, panglima jihad kita. Semoga salawat selalu dan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama kami ucapkan rasa hormat kami kepada beliau Ustaz Alfian Tanjung, kemudian kepada segenap pengurus takmir Masjid Nurul Iman Kalitan, dan kepada tim komunitas Ustaz Alfian Tanjung serta seluruh jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah juz 3 Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudhaifu liman yasha." Yang ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana Allah SWT mengajaibkan orang-orang yang berinfak. Berinfak 1.000 menjadi 70.000, menjadi 700.000 dan berkali-kali lipat lebih banyak. Allah SWT, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi tidak ada kata tidak jadi atau mustahil bagi Allah. Semua akan terwujud, semua akan nyata. Tetapi itu tidak dalam hal yang nyata. Allah sembunyikan dan Allah tampakkan pada hari kiamat kelak. Langsung saja memasuki acara yang pertama, itu bukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran dalam kajian ini. Acara yang selanjutnya yaitu langsung acara inti. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Ustaz Alfian Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tarakatuhu. Pagi ini perbincangan kita cukup fundamental. Mungkin dari segi judul tidak ada terminologi atau penampakan penulisan yang keren, tetapi secara misi pembahasan kita memang membutuhkan satu kesiapan kita untuk membuat penampang fitrah insaniyah. Karena fitrah insaniyah yang dalam keadaan sangat-sangat dipersiapkan, dia akan bisa menampung titah ilahiyat. Nah ini para jamaah sekalian, pagi ini kita mencoba masuk ke bagian-bagian yang cukup transenden. Fitrah insaniyah adalah tempat penyanggah titah ilahiyat. Apapun perintah Allah, kalau Allah telah memerintahkan kita berpuasa, berzakat, sholat, berjihad, berbakti pada orang tua, berbakti pada keluarga, bertanggung jawab dengan keluarga, itu menjadi satu hal yang tidak wujud karena fitrah insaniyatnya tidak ada secara sehat. Jilbab misalnya, menutup aurat, ya. Saya tidak bisa berkata apa lagi bahwa ternyata
kalau mau bukti-buktian, kalau mau buka-bukaan, ternyata di masyarakat kita muslimah alias wanita muslim atau muslim perempuan itu, menurut saya ibu-ibu boleh jawab dengan serentak mengiyakan atau menidakkan. Menurut saya wanita muslimah yang ada di lingkar Jawa Tengah ini lebih banyak yang belum berjilbab daripada yang sudah. Betul apa salah saya? Nah, pertanyaan, kok hal yang akan membuat mereka masuk surga atau membuat Allah ridho mereka tidak lakukan? Sekarang bapak-bapak, masyarakat kita di lingkar Solo Raya Jawa Tengah ini, yang laki-laki muslimnya ini banyak mana yang sholat dengan yang tidak? Ya. Antum jawab karena pasti kan lihat di masyarakat kita tidak sedang memposisikan diri jadi orang suci, tidak. Secara faktual, kalau praktek-praktek yang artifisial, praktek-praktek yang tampaknya seperti itu tidak terjadi, bagaimana dengan yang butuh pemikiran, bagaimana yang butuh pembelaan, bagaimana yang butuh jihad dengan darah dan air mata? Berarti masih jauh. Ya. Sekarang saya tanya bapak-bapak, mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa jawab. Tolong sebutkan kepada saya di Solo Raya lah, biar gampang kita enak. Di mana ada remaja masjid yang rutin dan kehadirannya sampai di atas 50 sampai 100 orang rutin. Tolong acung tangan dan sebutkan di mana. Setelah hari ini kita akan berkunjung ke sana. Saya mungkin langsung dengan Mas Canggih dan teman-teman yang lain. Acung tangan. Di masjid mana yang ada pengajian rutin yang dihadiri oleh anak-anak kita usia 17-an sampai sekitar 30-an deh. Tolong. Kok nggak ada yang acung tangan? Ternyata menurut pengalaman saya hampir 4 tahun di lingkar Solo Raya ini, memang tidak ada pengajian umum remaja. Kalau halakoh ya, liko-liko iya. Dan kalau disebut dengan kata-kata halakoh, dengan kata-kata liko, itu biasanya langsung terkonsentrasi, terkonotasi dengan partai tertentu. Mau kemana kamu? Mau liko, mak. Itu orang langsung kebayang nih, oh nanti dia ke sono nih. Yang kita ingin umat, bukan. Kita tidak dalam konteks sedang menyudutkan siapapun. Kita ingin hari ini, Bapak Ibu membayangkan, judul kita adalah menyiapkan generasi mutakin menyongsong tahun politik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pagi ini kita berbicara sampai persis 1 jam, kira-kira bisa bertahan nggak? Cuman Pak Indra atau yang jawab nih. Bapak-bapak, kalau persis 1 jam kita bisa bertahan nggak? Saya, artinya pertanyaan saya dimaksudkan kita ini jangan materi berlangsung merintil-merintil satu tes. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Baik, kita masuk saja. Jadi judul kita adalah menyiapkan generasi mutakin menyongsong tahun politik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum selesai mendengarkan penyampaian materi ini, jangan mengambil kesimpulan apapun. Karena saya punya dugaan kuat, setelah ini disampaikan, bapak ibu semua akan semakin semangat, akan semakin berpikir keras, akan semakin mengupayakan langkah-langkah yang mengarah ke sana. Mari kita ke kita dulu. Sub bahasan kita yang pertama adalah dari yang menyiapkan. Kan judul kita adalah menyiapkan. Loh, sopo sing menyiapkan? Karena kelihatannya judul seperti ini jadi sebuah tematik yang kemudian tidak jelas ya. Itu dalam bahasa Indonesia kata aktif, menyiapkan. Kalau menyiapkan itu kalimat aktif. Lalu pertanyaannya, siapa yang sedang menyiapkan generasi mutakin hari ini? Tentu ada. Kita lihat. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah para ulama secara langsung ataupun tidak, dan seterusnya. Nah, kalau generasi mutakin itu seperti siapa? Nanti kita ada kriterianya. Kita akan masuk dulu bagian pertama ini. Dari yang menyiapkan generasi mutakin, maka mari kita lihat apa yang harus ada pada kita, pada saya, pada aku, dan kepada institusi atau lembaga atau kelompok-kelompok komunitas yang konsentrasi di situ. Yang pertama,
menjadi orang atau kumpulan orang ya yang dihiasi oleh sifat dan sikap orang bertakwa. Pertanyaannya, kita di ruangan ini sudah belum menjadi orang yang memiliki kriteria orang-orang yang bertakwa? Tentu pertama kembali kepada saya. Ini yang membuat saya agak berat secara mental. Saya ulang ya. Jadi saya ingin mengajak sistematika belajar kita hari ini, kita tidak hanya sekedar gagah-gagahan dengan sebuah tema. Kita ingin menanyakan dulu, generasi mutakin itu kan sebenarnya adalah output daripada orang-orang yang berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diperintahkan berpuasa. Berpuasa dilakukan oleh kita sekarang dan orang terdahulu supaya kita menjadi orang bertakwa. Siapa orang yang beriman itu dan seperti apa orang yang bertakwa itu? Karena kalimat iman dan takwa sering disebut-sebut, akhirnya kehilangan makna, kehilangan esensi dan kehilangan transendensi dan kehilangan substansi. Nah, maka untuk itu kita tidak membahas dulu secara pengertian-pengertian dengan dasar-dasar dalil yang mungkin kita perbanyak, nanti bahan kita tidak mencapai kepada bagaimana persiapan tahun politiknya. Jadi yang pertama, menjadi orang atau kumpulan orang yang dihiasi oleh sifat dan sikap orang bertakwa, orang mutakin. Orang bertakwa itu yang pasti dia sangat akrab dengan aktivitas ibadah. Kalau Al-Quran nanti kita bisa tengok surat 3 ayat 133 sampai 136. Ya. Nanti disimak saja lah, karena kalau ini dibacakan Saudara Ali bacaannya bagus, tapi pastinya akan mengambil waktu tersendiri. Ya. Di sana ada kalimat wasari'u ila maghfiratin. Segeralah engkau kepada ampunan Allah. Nanti ada rincian pertama. Orang-orang itu orang yang suka bersedekah dalam keadaan ringan maupun berat, orang-orang yang menahan marahnya, orang-orang yang begini dan begitu, akan kita temukan banyak poin. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, dari kita orang-orang atau pihak yang menyiapkan generasi mutakin, kita perlu melakukan apa? Yang kedua adalah berkomunitas, berserikat, berorganisasi atau berjamaah yang berlandaskan nilai-nilai ketakwaan. Hari ini kita harus jujur untuk subuh awal waktu berjamaah. Ya. Saya tidak berani menyebut nama tempatnya. Satu hari ada seorang satpam dari sebuah pesantren tertentu di Indonesia. Saya bela Indonesia nih. Satpam itu mengeluh panjang lebar, Ustadz, saya ini jadi satpam di pesantren ini. Ceritanya begitu indah ketika ada wali santri. Tapi di hari-hari itu ternyata santri-santri itu banyak yang sholat subuhnya di kamar masing-masing. Saya tidak sanggup meneruskan. Tolong cari, tolong searching, tolong selidiki. Itu ada di Indonesia. Indonesia di mana Pak? Pokoknya Indonesia. Dan saya berani bersumpah wallahi bahwa itu bukan bohong. Nah, lalu kita yang telah menaruh anak-anak kita di pesantren, ternyata anak kita sholat subuhnya 5:30 dan di kamar masing-masing. Dan pesantren itu bukan pesantren ecek-ecek. Dan saya tidak yakin kalau satpam itu menyebar fitnah, tidak yakin. Jadi, karena dia ngeluh, karena dia termasuk mengelola pengajian di sekitar dia di Indonesia. Indonesia ya Pak. Karena kalau saya mengarah-ngarahkan dengan provinsi tertentu, wilayah tertentu, langsung terbaca kemana, udah silakan di Indonesia cari aja di mana. Jadi yang kedua adalah berkomunitas, berserikat, berorganisasi atau berjamaah yang berlandaskan nilai-nilai ketakwaan. Dulu di sebuah kampung namanya Leduk itu sebuah daerah yang ada di batasan kota Tangerang arah ke Banten. Kalau ada laki-laki dan perempuan berjalan dan dia dewasa, maka akan ada seksi keamanan, apakah hansip, apakah pendekar, apakah jawara, apakah tokoh, apakah sesepuh yang secara sistematis akan menghadang orang yang ketika laki-laki perempuan jalan berdua akan dihadang. Nuhun sewu, Bapak atau Mbak, Mas,
Ini adiknya. Bukan. Ini suaminya. Ketika ditanya adik bukan, suami bukan, muhrim bukan, itu langsung tempeleng. Das. Dan kampung itu sangat dikenal. Anak-anaknya punya watak yang tertib, sholatnya berjamaah. Tapi dulu ada. Saya tahu betul karena saya kan aktif dakwah tahun 80-an. Saya waktu tahun 80-an itu masih melihat di sana itu tidak ada cerita laki-laki perempuan naik mobil, naik sepeda ya kalau kita istilahnya. Ya sepeda motor lah biar gampang membahasakannya. Saya kan kalau di Jawa Tengah ini suka ribut melulu nih. Untuk nyebut lontong sama arem-arem aja bertengkar terus sama istri saya. Ya, pasti ibu-ibu ngotot kan. Kalau yang namanya arem-arem begini, lontong begini, betul kan? Nah kalau di Jakarta lu mau ngomong apa dua-duanya lontong. Coba nih main di Jakarta, coba bapak ke Jakarta makan itu. Apakah yang ada isinya ataupun yang tidak ada isinya, itu kalau dihidangkan di orang Betawi bilangnya lontong. Jadi saya bertengkar dengan sopir saya, bertengkar dengan, wah gue bilang gara-gara lontong bertengkar ditambah lapar nih, makan lagi. Oke ya, kita coba tuntaskan ini. Artinya para jamaah sekalian, kita hari ini sering mengatakan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak pernah berproses menjadi sesuatu. Ingin mencetak anak yang soleh, memang bapak ibunya udah soleh. Ini harus jadi pertanyaan. Kalau tadi saya bercerita tentang ada fenomena di salah satu pesantren tertentu di Indonesia yang ternyata subuhannya saja, jadi mereka subuh berjamaah itu kalau lagi ada tamu, kalau sedang mendatangkan ustadz-ustadz terkenal, kalau lagi ada event baru sholatnya penuh. Kalau hari-hari itu Pak Indra, sampai satpam tuh bilang, sampai dia pakai emot nangis, saya hanya satpam Ustadz, nggak bisa ngeritik. Dan saya yakin anak-anak kita atau anak-anak bapak-bapak yang ada di Indonesia itu, kalau ditanya itu pasti dia akan ngaku, karena mereka juga senang. Ya subuh 5:30. Artinya apa? Ini satu catatan bahwa nilai-nilai transendensi, nilai-nilai ritualitas yang penuh dengan kegembiraan, dengan keceriaan, dengan suasana zauq, dengan suasana khusyuk, tadarru, mutmainnah, ternyata maka saya sering bilang yang namanya khusyuk itu Bapak Ibu tidak ada pesantrennya. Yang namanya khusyuk itu tidak ada kampusnya. Karena kalau kita tanyakan pada Imam Al-Ghazali dalam keterangan beliau, yang namanya khusyuk itu al-hadarul qalb, menghadirkan hati. Saya kapan hari mengisi pengajian di Jawa Timur, kuliah subuh. Saya bagaimana enggak? 90% santrinya dalam keadaan meram dan tertunduk. Ya karena memang kalau boleh kita duga harus jujur juga. Anak-anak kita yang kita pesantrenkan itu kan sebenarnya lebih banyak kemauan orang tua. Ayo jujur jawab. Anak-anak yang mondok itu atau kemauan mereka, mama nanti aku masuk pesantren ya mbak. Kita bicara dominasi, bicara persentase, banyakan mana? Orang tua, karena orang tuanya khawatir kalau nggak di pesantren kan begini-begini kan begitu. Anaknya kalau ditanya nggak mau. Ada yang mau satu-satu, tapi secara umum, nah itu penting ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga, kita orang dewasa yang menginginkan lahirnya generasi mutakin perlu melakukan poin ketiga. Apa itu? Memberi pelajaran, memberikan arahan, melakukan pembiasaan. Agar ya saya, anak saya, istri saya dan orang-orang bersama saya berkhidmat dengan nilai-nilai keislaman yang membentuk menjadi orang bertakwa. Ya. Sekarang kita tengok ibu-ibu kadang-kadang kemana-mana cuma pakai daster doang ditutup sama jilbab. Ya maaf ya, misalnya beberapa kali ketemu jadi kagok juga saya. Kita udah datang-datang keluar, ada apa Ustadz? Ya. Belum pakai daster dia pakai jilbab. Apakah itu sikap muslimah yang bertakwa? Sulit, alasannya tanggung. Ya kalau hari-hari kan saya suka lewat-lewat itu ya sebegitu juga. Saya ulang ya. Jadi yang ketiga adalah memberi arahan, memberikan pelajaran, pembiasaan pada generasi muda Islam agar berkhidmat dengan nilai-nilai keislaman. Memberi dengan tangan kanan, kalau permisi bilang
Hulunun atau nun atau segala macam lah, permisi kalau Jakarta bilang. Wilayah-wilayah itu sekarang termasuk hal yang langka. Kalau cuma punya anak pintar, kalau cuma punya anak IP-nya 4,0 banyak. Misalnya dikasih uang, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kalau uang yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimau, masa cuma segini? Oke, jadi saya pikir poin ini jadi pegangan buat semua. Tidak akan pernah ada lahir generasi mutakin kalau kita kaum dewasanya tidak melakukan proses yang melakukan kebersamaan menjadi sesuatu itu. Ini prinsip yang perlu dipahami bahwa kita tidak bisa mengandalkan sekolah. Kita tidak bisa mengandalkan pesantren. Ya. Saya bukan menganggap remeh, cuma memang pendidikan itu sebenarnya harus diawali dari rumah. Karena orang-orang yang punya uang banyak merasa kalau sudah bayaran, sudah nyumbang pembangunan pesantren 100 juta, merasa sudah mendidik anak. Sumbangan antum 1 triliun pun tidak ada urusan dengan pembangunan karakter dia. Bicara karakter itu bicara milionisasi, biahisasi, proses pembiasaan sehari-hari. Kalau ada kawan saya sudah meninggal dan dia tokoh PKS, itu anaknya 13 orang, 13-13-nya itu hafiz Quran. Dan tidak di pesantren, di rumah. Jadi biar tahu anaknya 13 orang itu hafiz Quran itu di rumah bersama ayah dan ibunya. Nah sekarang pertanyaan kita merasa sudah hebat, masukin anak ke pesantren, anaknya hafal 30 juz, bapaknya sering minum jus. Ayo jujur saja, kritik buat diri sendiri. Kan bapak-bapak bangga senang. Padahal dalam beberapa program tahfiz, ada seorang ibu usia 72 tahun, dia melakukan ikut program tahfiz, dia cukup butuh 2 tahun dan dia hafal 30 juz. Kira-kira kapan nih ada program hafiz Quran Mas Agus khusus buat orang tua? Orang tua kan kadang-kadang jadi merasa aku orang tua, udah tua, nggak bisa ngafal. Wah, ini kena diri sendiri nih. Ya, baik, kita masuk bagian berikut. Kemudian kita sampai kepada generasi mutakin. Ini terminologi. Jadi kalau dibilang mutakin itu bukan, oh itu remaja masjid mutakin, bukan. Kita masuk ya, mudah-mudahan yang berkenan menyerap, mencatat atau merekam ini bagian penting. Generasi mutakin adalah seseorang atau sekumpulan orang yang berada dalam tanggung jawab orang tua, guru dan tokoh masyarakat muslim. Dia adalah menjadi milenial muttaqin. Istilah ini terlalu asing, tapi menurut saya kalau Bapak Ibu membiarkan dengan formula selama ini, nggak akan pernah kita punya generasi yang sopan. Tuh, kalau malam-malam terlihat kita ibu mau ke toilet, ya mau ada keperluan ke belakang, lihat anaknya yang masih SMA kelas 2 kebetulan sedang di rumah, Allahu Akbar, mimpi kali ya. Kalau anak-anak kita yang sedang mondok pulang istirahat di rumah, yang ada juga Mbah Surip, habis tidur lagi, itu satu. Yang kedua, jadi Abdul handphone. Ayo sebelum saya teruskan, siapa yang mau bantah? Anak-anak kita yang belajar dimanapun, pesantren yang terkenal sekalipun, kalau sudah ada di rumah, di atas 80% mereka jadi hamba bantal, hamba kasur, dan Abdul handphone. Tentu mau bantah? Omongan saya salah? Ibu ada yang mau bantah? Omongan saya salah? Nah ini persoalan, makanya hari ini pembicaraan kita menjadi sangat penting. Bagaimana kita mau membangun, menyiapkan konglomerat yang berkualifikasi nasional, karena secara nasional konglomerat muslim itu 0,0002%. Jadi kita ini terus terang, kita mayoritas konglomeratnya saja hampir tidak ada yang di papan atas, memang tidak ada. 5 orang Cina yang punya kekuatan keuangan mereka yang sedemikian rupa, itu kekayaan mereka sama dengan 100 juta warga pribumi. Di mana Pak Hamdi? Di Indonesia. Jadi biar para tahu, makanya pilkada, pilpres, pemilihan apa ya kalah terus kalau kita tidak
menyiapkan generasi-generasi muttaqin yang mana mereka berjuang dengan niat karena Allah, berproses dengan petunjuk Allah, mencapai tujuan memenangkan kepentingan Allah. Pasti bisa, insya Allah. Oke ya, saya ulang ya. Generasi muttaqin adalah seseorang atau sekumpulan orang yang berada dalam tanggung jawab orang tuanya, guru, dan tokoh masyarakat muslim. Saya berikan terminologinya milenial muttaqin. Apa cirinya? Subuh ke masjid, malah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau anak kita sedang di rumah, anak kita ketok-ketok kamar. Ayah, sholat malam yuk. Ada nggak yang malam-malam diingatkan oleh anaknya, diajak sholat malam, acung tangan. Nanti Bu Marfuah yang begitu kasih 100.000 Bu Marfuah hadiah. Atau ketika sudah terdengar tarhim, terdengar salawat di masjid akan masuk waktu subuh, dia ingatkan, ayah, ayo, bagusnya sebelum subuh ayah mandi dulu. Kalau ayah mandi dan ke masjid kita enak deh. Ada nggak tuh yang ke masjid diajak sama anaknya untuk berangkat subuh? Ada juga kita nggak jadi dapat sholat sunnah sebelum subuh karena kecapean bangunin dan ngajak anak kita yang nggak bergerak-bergerak. Halo, oke kita masuk poinnya. Apa ciri-ciri generasi muttaqin? Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, anaknya muttaqin atau tidak, lihat ciri-cirinya. Yang pertama, nanti boleh dibuka surat 5 ayat 54. Tapi saya tidak akan membahas ayat itu dalam bentuk teksnya, karena kita hari ini akan coba menarik dulu poin-poin yang nanti akan kita tindak lanjuti dengan waktu yang kita punya. Yang pertama adalah mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi muttaqin itu adalah mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena anak kita pilih mana ketika sedang azan berkumandang, lagi asik DM-DM-an, lagi asik chat-chatan, lagi asik Mobile Legend. Dia akan segera berangkat ke masjid atau entar sok tar. Pak Didi? Nah, makanya. Jadi kalau generasi kita belum siap begitu ya, sekarang saya baru lihat pada cucu saya, anak bayi. Cucu saya itu memang saya bisik pada anak dan menantu saya agar kita mempersiapkan satu generasi super baby milenial Islam tahun 2045. Ya, karena saya lihat anak saya sendiri jauh, dosa banyak, pendidikan tidak sumuliah segala macam. Lihat anak-anak saya masih ada yang varian-varian sekuler. Jadi saya bilang ini nanti anak-anak kalian dibuat begitu. Ada salah satu cucu, saya tidak sedang membanggakan mumpung masih bayi gitu. Itu kalau dia lagi main tek azan langsung dimatikan. Dimatikan terus dia langsung tuntun abinya untuk ke masjid. Tapi bayi kira-kira kalau sudah remaja begitu lagi enggak ya? Saya belum berani membanggakan, tapi ini penting jadi perhatian. Jadi yang pertama, generasi yang muttaqin itu adalah mencintai dan dicintai Allah. Yang kedua, generasi muttaqin itu generasi yang gemar menuntut ilmu dan berpartisipasi aktif dalam dakwah dan jihad. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak usianya 17-an sampai 25 tahun sudah berkhutbah Jumat atas permintaan masyarakat, angkat tangan. Jadi berkhutbahnya bukan karena bapaknya punya masjid lalu oleh bapaknya disarang, enggak, bukan begitu. Masyarakat minta, Mas, nanti tolong khutbah di masjid kami gitu. Angkat tangan. Punya anak, punya cucu, punya apa lagi? Keponakan. Ya. Jadi maksud saya adalah generasi muttaqin gemar menuntut ilmu dan berpartisipasi aktif dalam dakwah dan jihad. Anak kita dari SD sampai mahasiswa, kalau ditanya gini, Mas sudah belajar, orang ada ulangan, orang ada UTS, orang ada PR, betul tidak? Padahal perintah belajar itu setiap waktu. Ayat yang diturunkan di bulan Ramadan terdapat dalam surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5 itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Adakah generasi mutakin di rumah kita yang gemar menuntut ilmu, bukan hanya main game, bukan hanya searching untuk mengetahui bagaimana ya kisah artis Anu kemarin dia bertengkar, katanya mertuanya selingkuh dengan suaminya. Itu hafal itu anak-anak kita. Yang ketiga, ciri-ciri generasi mutakin yang ketiga adalah tidak gentar dari celaan orang-orang yang suka mencela. Kenapa kan anak remaja tidak? Karena biasanya kalau di Jakarta nih, nggak tahu kalau di Solo nih. Cie, ke masjid nih ya, anak soleh nih ya. Nah, macam-macam lagi. Jadi generasi yang mutakin adalah generasi yang tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Ini penting diperhatikan kalau mereka berkumpul-kumpul lalu terdengar azan. Lihat anak kita yang biasa sholat awal waktu, ketika berkumpul dengan kelompok ini dia masih sholat ke masjid enggak? Ternyata patut diduga anak-anak kita tidak ke masjid. Kalau sedang berkumpul dengan teman-temannya, teman-teman yang beragam, teman main bola, teman SMP, teman SMA. Kan di rumah kita kan suka kedatangan teman-teman anak kita dari berbagai latar belakang. Sedang kumpul sama-sama lalu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira semuanya langsung ke masjid tidak? Anak kita saja mungkin sungkan untuk ngajak. So alim banget sih ngajak-ngajak. Ya, oke ya, nanti akan kelihatan pembahasan ini punya nilai sangat strategis. Yang keempat, generasi mutakin adalah generasi yang terus-menerus menempa diri dengan amal ibadah, amal ilmiah, dan pengembangan diri yang lain. Adalah seorang yang bernama Agus Salim. Agus Salim punya anak 8 orang. Bukan Pak Agus Salim peserta daurah, bukan. Agus Salim pahlawan nasional. Agus Salim sejak tahun 1900-an dia sudah dalam posisi sebagai tokoh. Ke-8 anaknya satu pun tidak ada yang disekolahkan. Dia menggunakan pola homeschooling. Dosennya berdua, dia dengan istrinya. Agus Salim sendiri bisa 14 bahasa asing. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Generasi-generasi kita, banyak kalau Bapak Ibu belajar ilmu pendidikan, ada seorang pakar pendidikan dari orang-orang kafir namanya Ivan Illich. Ivan Illich itu menulis sebuah buku yang berjudul Bubarkan Sekolah. Kita telah keliru menganggap anak kita jadi pintar kalau sudah sekolah doang. Ngerti nggak Pak, sekolah doang? Sekolah tok. Jadi kalau anak sudah sekolah S1, S2, S3, doktor, udah ya, merasa sudah selesai. Saya menemukan satu pengusaha muda orang Cina, usianya 41 tahun atau 40 tahun lah kurang lebih. Dia mempunyai gelar 41 program doktoral. Ya, umur 40-an dia kuliah terus kerjanya. Kalau kita kan memang tidak bisa dipungkiri, orang kita ini punya sifat bersyukur, qanaah. Alhamdulillah ya Allah, tabungan saya 177.000. Ya, semalam saya ngisi pesantren di Klaten ya. Ada tempat pesantren Duafa saya kurang tahu kampungnya. Saya panggil satu orang, si fulan maju. Kamu punya uang berapa? Uang saya 177.000. Terus kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi pengusaha kaya. Kalau kamu jadi pengusaha, uang kamu berapa? 5 juta rupiah. Bayangkan tuh. Jadi betapa rendahnya. Loh, dia bercita-cita jadi pengusaha kaya, tapi dia mau punya uang 5 juta rupiah. Ini ada pengusaha nih. Pak Indra, kalau 5 juta rupiah bisa bikin perusahaan apa? Oke ya, saya ulang ya. Terus menerus menempa diri dengan amal ibadah, amal ilmiah, dan pengembangan diri. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang sangat didengar omongannya oleh anak-anaknya, mari kita praktekkan.
Karena hari ini generasi muda kita tuh tidak mau dengan orang tua. Yang dia mau cuma dikasih uang, dikasih nasihat tidak mau. Siapa yang mau bantah pendapat saya angkat tangan. Yang namanya anak SMA, anak kuliahan, laki-laki maupun perempuan, yang paling dia tunggu itu dikasih uang, kalau perlu banyak. Dia paling, nah kalau disuruh duduk, ayo duduk dulu, nasihat lagi. Siapa yang mau jujur di rumahnya anaknya sangat meminta, mama, papa, nasihati aku dong. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Karena wilayah-wilayah yang berhubungan dengan generasi EGP, emang gue pikirin. Dan di kalangan remaja itu ada satu simptom singkat instanis. Jadi mereka kalau nonton film atau video atau apa, enggak akan mau bertahan kalau lebih dari 5 menit. Makanya ketika saya syuting untuk beberapa channel saya, ayo Ustadz jangan lebih dari 10 menit. Karena sebanyak apapun kita buat nggak dilihat. Jangankan anak-anak, kita yang dewasa kan begitu juga. Kalau lihat videonya kepanjangan, bagaimana Pak Mufti? Iya. Oke, terakhir. Ciri-ciri generasi mutakin adalah memenuhi kriteria orang yang bertakwa. Nanti dicatat ulang surat 3, 133 sampai 136. Siap-siap ya, ini materi kita yang agak sensitif. Sekarang kita masuk tahun politik. Ya, jadi jangan underestimate, jangan terlalu menganggap wah ini paling mau bicara pemilu. Bisa iya, bisa tidak. Mari kita pahami dulu tahun politik. Kan judul kajian kita adalah menyiapkan generasi mutakin menyongsong tahun politik. Tahun politik adalah tahun atau masa dalam jangka tertentu berisikan dinamika politik, baik politik lokal, regional, global, dalam bentuk politik praktis dan strategis. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau tidak menyimak ini rugi menurut saya. Apa kita mau punya anak sekolah sampai S3 ternyata ujung-ujungnya cuma jadi ASN, gaji sebulan 50 juta ya Mas Canggih, sampai 50 juta sebulan ke laut ya. Kalau mau banyak ya korupsi tuh kayak si Rafael itu ya. Saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang jadi ASN itu please, itu hukumnya mubah. Karena saya dengar ada yang salah paham, Ustadz Alfian benci bener nih. Enggak, saya enggak benci. Lah kalau kita semua jadi pegawai, siapa yang jadi konglomerat? Kalau tidak ada yang punya kekuasaan politik, sekarang lihat, yang ditangkap tokoh Islam terus, yang ditembak di jalan tokoh Islam. Salahnya apa mereka? Padahal OPM di Irian itu Kristen. Mereka orang-orang Kristen, pemuda Kristen. Kita nangkap satu aja lalu digonggong oleh PBB. Terjadi pelanggaran HAM. Tentara Indonesia baru nangkep, belum ditembak. Sementara TNI, polisi, ya ibu-ibu yang belum tahu, itu di sana di sekitar Irian, di daerah-daerah basis OPM itu. Itu yang namanya bidan-bidan, suster-suster, guru-guru yang berasal dari Sumatera, dari Jawa Barat, itu sering diculik. Diculik, diperkosa, habis diperkosa itu dimutilasi, dan jumlahnya banyak. Ini terus terang saja, ini tidak diumumkan pada publik. Yang begini nggak pernah dikejar, mesti kan berangkat ke sana tuh, yang namanya pasukan-pasukan kumpulan nguber-nguber tokoh Islam. Kenapa tokoh Islam ini kejar-kejar terus? Karena tidak ada yang nolak di tingkat politik atas. Jadi sekali lagi saya ulangi, tahun politik adalah tahun atau masa dalam jangka tertentu berisikan dinamika politik. Jadi kita harus menjadikan dinamika politik strategis dan praktis di tingkat lokal, regional dan global. Kita harus tahu. Kalau tidak nanti kita akan terkejut-kejut. Contoh ya, dulu orang merasa hebat punya wartel. Ingat gak ada tetangga kita punya wartel sampai 10 pintu. Udah kaya banget tuh sekampung. Pas ada warnet, wartelnya kemana? Halo? Warnet keren, sudah ada ini, warnetnya kemana? Makanya itu namanya kebijakan politik bisnis, politik internasional. Saya tidak ahli dibandingkan Mas Canggih, ahli beliau, tapi saya bisa sebut
Dulu orang kalau beli komputer Pentium 1, nggak sampai berapa bulan Pentium 2, nggak sampai bulan Pentium 3, nggak sampai bulan Pentium 4, kemudian hibrid, kemudian apa lagi? Sebenarnya yang namanya itu udah ada semuanya di atas satu, dan kita namanya rakyat bodoh, rakyat jajahan, karena produknya produk Amerika, produk Jepang. Jadi setiap ada yang produk baru berebut beli, alatnya sama aja. Kalau mau dibuat dari awal adanya hibrid yang super canggih dengan berbagai macam, ini orang namanya canggih juga dah. Sekarang saya tanya langsung, ini dosen Fakultas Teknik, Mas Canggih, saya tanya, andaikan para produsen barang-barang teknologi canggih itu membuat dari awal membuat produk dengan pola hibrid dan pola-pola yang bisa nggak? Tapi nggak dibuat. Itu namanya politik teknologi. Ya, jadi kalau kita teruskan membahas soal politik, kita harus memahami ada politik praktis dan politik strategis. Politik strategis bisa dilakukan dengan efektif kalau politik praktis dalam genggaman kita. Bayangkan seorang Alfian Tanjung jadi gubernur Jawa Tengah. Kalau saya mengundang para bupati wali kota se-Jawa Tengah dan saya undang malam ini, saya bilang besok zuhur makan siang di salah satu rumah makan terkenal di Solo. Kira-kira 35 bupati dan wali kota datang semua nggak? Halo? Gubernur yang undang. Datang kan? Kalau nggak datang dia pasti macam-macam alasan. Datang semua. Para bupati, para wali kota, saya baru saja dilantik seminggu yang lalu. Saya perintahkan kepada Anda, semua masjid di tempat Anda tinggal harus diinstruksikan kepada para camat, pada lurah, agar subuhnya di awal waktu dan berjamaah. Saya akan datang ke kampung Anda dan akan datang dekat rumah Anda di saat subuh, dan saya tidak memberitahu. Pak Hamdi salah satu bupati yang ada dari 35 kota kabupaten di Jawa Tengah. Sebutlah misalnya Bupati Banyumas. Kira-kira satu waktu saya tidak bilang-bilang, dari habis Isya saya udah bergerak menuju Banyumas. Keburu nggak dari habis Isya ke Banyumas subuh-subuh? Keburu, 7 jam, dia punya 8 jam, keburu. Nah ketika saya tahu-tahu ada di masjid dekat rumah beliau, lalu saya sholat, beliau ternyata tidak ada. Saya tidak marah, cuman saya titip salam sama pengurus takmir, Pak Takmir, salam buat Pak Hamdi, Bupati Banyumas, dari saya Alfian Tanjung, Gubernur Jawa Tengah. Kira-kira nanti pagi ketika disampaikan salam itu apa reaksi beliau? Waduh, ya, ini mudah-mudahan dipahami. Jadi perlu dipahami, politik itu adalah seni mengelola kekuasaan. Kekuasaan itu tidak akan diberikan oleh orang dengan gratis. Kekuasaan itu harus direbut. Nah, ini umat Islam tidak dididik untuk menjadi petarung politik. Kita ini lebih senang bertengkar sama teman sendiri. Jadi malu saya kalau cerita. Jadi karena kita dengan kita bertengkar, akhirnya yang menang orang lain. Itu pula ada pembicaraan. Baik, kita masuk tahun politik Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan tahun politik tadi adalah tahun atau masa dalam jangka tertentu berisikan dinamika politik yang bersifat lokal, regional, global dalam hal praktis dan strategis. Saya belum ada bukti, tapi saya mau tanya, katanya jalan di Ponorogo, di Solo ini dirubah. Di mana jalan di Ponorogo itu, saya tanya? Nah, karena saya ada yang kirim ke saya lewat ini. Kalau jalan di Ponorogo memang betul-betul dirubah, siapa yang merubah? Kenapa dirubah? Kenapa bisa berubah? Pasti karena ada kekuasaan yang merubahnya. Sayangnya nggak ada yang acung tangan ya. Pak Rinto, di mana jalan di Ponorogo di Solo ini? Hah? Nah, itu sudah diganti sekarang dengan nama lain. Nah, itu kan siapa yang mengganti? Gak mungkin yang gantinya Pak Indra, walaupun dia kaya apa. Dia nggak ada punya jabatan politik. Tolong dicari saja omongan saya. Artinya kalau ini betul terjadi, ini kejahatan sejarah. Mereka tidak ingat bagaimana hebatnya Kimojo mengawal yang namanya Pangeran Diponegoro, dan perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830
perang yang membuat Belanda itu nangis darah. Karena pertempuran, 1 tahun pertempuran melawan Diponegoro, itu kerajaan Belanda itu mengalami kerugian 20 juta gulden. Padahal pemasukan pemerintah Belanda itu per tahun saat itu cuma 2 juta gulden. Tolong renungkan statement saya. Untuk melawan Diponegoro dan teman-temannya, mereka harus siapkan senjata, jumlah pasukan, logistik, dan lain-lain, termasuk membayar pengkhianat-pengkhianat yang jadi tukang kasih tahu di mana beradanya para pejuang-pejuang Islam itu. Jadi kalau betul jalan Diponegoro itu dirubah, nanti Pak Rinto kasih kabar saya, bener nggak? Karena saya dengar ini sudah dibuatkan SK-nya. Nah kalau sampai terjadi ya itu tadi, karena politik. Nah sekarang kita masuk saja. Tahun politik Indonesia ada 3. Yang pertama tahun 2024. Tahun pemilu rutin, ritual politik 5 tahunan. Saya menduga ini tidak akan terlaksana. Sebenarnya saya agak berat bicara ini, tapi pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui partai yang tidak lolos memutuskan bahwa pemilu ditunda. Lalu disambut oleh istana. Kata istana, kita harus menghargai putusan pengadilan. Itu saja udah tanda tatu, Mas. Belum bagaimana sikap Menteri Dalam Negeri yang langsung mengatakan kalau tidak menerima keputusan ini berarti Anda begini. Ujung-ujungnya pemilunya ditunda. Jadi kalau mau dibaca secara nasional, pertanyaannya kenapa pemilu ditunda? Karena kalau pemilu dilangsungkan, saya punya dugaan kuat, calon yang sedang digadang-gadang dan diidolai masyarakat itu menembus angka 85%. Susah curangnya Pak, kalau lawannya lebih dari 85%, mau gimana curangnya? Seperti onta ngumpet. Bapak tahu onta? Onta ngumpet taruh kepalanya, tapi punduknya kelihatan. Woi, saya ngumpet nih, saya sembunyi nih. Ya, jadi kalau pemilu ini terjadi, saya yang lama dalam gerakan politik praktis, siapapun akan nangis darah dan kalah. Dan kita harus katakan, siapa yang mengganggu proses rutin 5 tahunan, berarti dia adalah pemberontak dan makar. Tangkap itu. Kita bicara konstitusi, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali. Tidak ada penyebab apa, nggak ada apa-apa kok. Kenapa tahu-tahu disuruh mundur? Karena para penjahat-penjahat ini, para birahi-birahi politik ini, mereka itu udah hitung bakal kalah. Karena bakal kalah, lapangannya yang dipotong. Karena bakal banyak jebol, yang gawang yang digergaji. Ini udah rezimnya, udah rezim abak-abakan, udah begini nih, tau gini nggak? Yang bisa melawan ini hanyalah orang-orang yang akan bergerak dengan kekuatan mobilisasi politik, dan itu tidak ada yang mau lakukan lagi. Kalaupun ada yang mau melakukan, nggak ada yang ngikutin. Semua orang mikir kalau saya ikut-ikut, enggak lah. Kemarin aja demo di Geladak aja yang hadir bocah-bocah, bocil-bocil. Saya kan lewat situ, isinya anak-anak sekolah. Ya artinya saya tetap membangga dan mendukung. Dan sedikit ada hujan, artinya masyarakat tidak mengerti kedatangan tim sepak bola dari Israel itu adalah ikrar ishadu bi ananal Israiliyah. Dan itu akan datang, nggak akan mungkin tertahan. Kalau dulu ketika Lady Gaga datang, kita masih tahan. Karena FPI-nya masih ada. Masyarakat kan tidak tahu Lady Gaga kenapa ditolak datang ke Indonesia. Fanatik-fanatik. Orang mau konser aja dilarang. Lady Gaga itu adalah seorang penyanyi dengan kualifikasi internasional yang dieksploitasi oleh para Freemason, Illuminati, Bavarian. Dia punya satu lagu andalan, dan lagu itu akan dia munculkan dengan dia membuka celana dalamnya, dia mengangkang bagaikan orang melahirkan. Itu yang ditolak, dan itu tetap akan dipraktekkan. Masyarakat nggak ngerti, apalagi kelompok-kelompok yang memang otaknya udah PKI murni itu. Sama dengan kedatangan tim sepak bola Israel. Kalau sampai mereka datang, artinya lo nggak ada apa-apanya.
Ini terus terang sangat serius. Tapi mau ngomong apa? Kita sekarang di negeri ini, bayangkan udah jelas pengadilan negeri tidak diperbolehkan untuk menyidangkan urusan tata kelola administratif. Adanya PT UN. Saya ilustrasikan di banyak tempat. Mas Didi di rumahnya RW berapa? RW berapa? RW. RT RW 2. RT 8. RW 8 apa RT 8? Oke, RW 22. Pak Indratno RW 23. Mas Didi di RW 22 ada masalah, bertengkar dengan sebelahnya, ribut. Entah berebut apa, berebut kebun atau berebut perempuan, saya nggak tahu, ribut. Lalu Pak Indratno di RW 23 mengadakan rapat untuk memberikan arahan, sanksi, dan teguran keras buat Pak Didi. Tahu-tahu setelah hasil rapat, Pak Indratno datang ke rumah Pak Didi memberikan arahan. Anda terima? Ini yang terjadi. Masalahnya masalah pemilu. Masalah pemilu itu PT UN. Terus terang saja para saudara semua yang menyimak di seluruh tanah air, negeri ini udah ngawur. Kita mengingatkan ini jangan boyo, jangan sampai Anda memberikan cermin retak dan pecah ancur-ancuran. Kalau kata pepatah Melayu, buruk muka cermin dibelah. Ini mah udah jelas kalah, saya katakan dengan terbuka. Kalau jujur kan pemilihan umum telah menanti kita. Kan gitu. Jujur, adil, kalah loh. Karena takut kalah, lapangannya dibakar. Takut kalah, tiang gawangnya digolok. Takut kalah, ulama-ulamanya ditangkep-tangkepin. Apa kita mau biarkan penjahat terus-terusan melakukan kejahatannya? Nah, kalau tidak, berarti pilihan-pilihan terdekat, mari kita membuka pintu Allah. Karena mereka udah gak keruan. Saya duga memang ini akan, omongan saya pun apalagi diliput luas ini juga jadi buat mereka. Jadi sudah para penjahat berkuasa. Orang baik berdoa terus. Kalau berdoa bisa menyelesaikan urusan, tidak akan pernah ada syariat jihad. Ya. Jadi kalau Anda menganggap urusan berdoa sebagai satu-satunya pilihan beraktivitas muslim dalam menghadapi persoalan, berdoa terus. Ntar juga lama-lama masjid ini dibakar. Tidak akan mungkin ada ayat jihad, hadis jihad. Kalau selesainya perjuangan menegakkan izul Islam wal muslimin hanya dengan doa tok. Nah, mudah-mudahan jamaah menangkap. Kita masuk bagian kedua. Jadi yang pertama tadi tahun politik di Indonesia adalah tahun 2024, tahun pemilu rutin. Kita doakan semoga ini terjadi sesuai rencana dan menang jago yang didukung oleh kaum pribumi muslim. Amin. Amin. Satu selesai. Yang kedua, tahun politik yang kedua. Mudah-mudahan jamaah menangkap bahwa apa yang saya sebut ini bagian daripada energi positif kita. Tahun 2030. Tahun 2030 adalah tahun pengokohan kedaulatan Indonesia. Mudah-mudahan tanpa saya mengurai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Bapak dan Ibu mendengarnya dengan semangat kolektif yang jos. Ya. Dalam ilmu sosiologi, dalam ilmu kehidupan, jangan kita diajak dalam bawah sadar, Pak Hamdi, Anda nggak akan bisa sembuh. Anda nanti kakinya patah, jempolnya diamputasi, mata Anda buta karena Anda kena penyakit gula. Iya, jadi benar. Tapi ketika tidak, karena 2030 telah diramalkan bahwa Indonesia ini sudah lepas. 2025 menurut William Cohen, ada dua negara di Asia yang akan kehilangan eksistensinya, yaitu Pakistan dan Indonesia. Oke, poin kedua tahun 2030. Terakhir tahun 2045. Ada apa dengan 2045? Tahun 2045 Indonesia emas, 100 tahun Indonesia negara adidaya. Bisakah? Biiznillah pasti. Tergantung Pak Indra. Ya. Kalau ditangkapkan kita ke 2045 itu 22 tahun. Kalau gerakan-gerakan pendidikan yang kita lakukan kemudian dari hal-hal yang informal lalu bisa dilembagakan, lalu nanti di antara kita ada yang bisa jadi wali kota Solo, yang kemudian ada yang jadi gubernur
gubernur Jawa Tengah ya, mau kan? Itu kan susah, ditawarin nggak mau, saya maju nggak boleh. Itu kan kita penyakitnya gitu, Bu. Bapak jadi gubernur Jawa Tengah mau? Ya. Ini susah. Ini itu penyakit kita nih di kalangan kaum pribumi, di kalangan kaum yang lama tidak berpolitik praktis, ditawari mau diganti sama orang yang bukan dari kampungnya, nggak mau juga. Tapi kalau Cina sama Kristen nggak apa-apa, goblok. Ustaz jangan ngomong goblok dong, nggak mampu. Tapi memang keterlaluan sih. Giliran calonnya Kristen, giliran calonnya Cina, kok Anda nggak berisik? Itu tadi sebenarnya kita sudah dirusak dari alam bawah sadar. Ropopo, orang sholat ropopo, pakai kaos palu arit ropopo, gambar palu arit di kamar mandi Masjid Mujahidin ropopo. Ya, Masjid Mujahidin Banyuanyar itu di kamar mandi itu tergambar logo palu arit dengan gambar yang sangat jelas. Begitu ya Pak? Enggak apa-apa, nanti tinggal di sini gambar logo palu arit. Karena nggak ada yang nyari kan, nggak ada yang mengusah kenapa dan bagaimana. Nah saya pikir tahun politik kita ada 3, 2024, 2030, 2045. Soal bagaimana perwujudannya tergantung kita. Karena sejarah itu, sejarah ditulis oleh para penguasa. Tetapi sejarah dibuat oleh para pejuang. Ya. Jadi ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini dan jamaah sini tolong camkan kalimat saya terakhir ini. Peristiwa sejarah yang telah berlalu ditulis oleh para penguasa. Bahwa nanti dia berbohong, ya udah kuasa. Tapi sejarah masa depan dibuat oleh para pejuang. Pertanyaannya, kita di sini ada nggak generasi pejuang dan berjiwa berjuang? Wallah alam bisawab. Baik, kita langsung saja. Mungkin ada yang mau feedback, ada yang merasa susah memahami, menganggap ini ngomongnya terlalu atau bicaranya terlalu terlalu mimpi, terlalu gombal. Dari bapak-bapak silakan. Silakan. Oh Mas Canggi mau juga, boleh. Mas Canggi dulu. Ibu-ibu siap-siap ya, satu-satu ya. Di belakang ibu ya, silakan. Mas Canggi dulu. Bismillah. Dari kondisi sekarang ya, yang saya sebagai dosen ini, kemarin saya pernah menyampaikan ke Ustadz juga mengenai kondisi kampus ya, yang bulan lalu lah kurang lebih saya tanya ke himpunan mahasiswa itu, ketika mereka menyampaikan susunan kepengurusan ya, SO-nya, struktur organisasinya itu, ternyata di situ kan tidak ada bidang yang menggawangi kerohanian. Jadi zaman saya dulu ada bidang kerohanian lah gitu lah. Terus saya tanya kenapa tidak ada ya sekarang gitu. Ternyata dari tahun 2014 ya itu sudah ditiadakan. Karena yang di himpunan itu yang di fakultas menurut mahasiswa itu tadi sudah mengakomodir untuk himpunan semua prodi ya. Jadi di kami prodinya kan ada sekitar 26 prodi itu katanya itu sudah tercakup lah, terakomodir di fakultas saja gitu. Jadi di prodi nggak perlu katanya. Terus kenapa ya? Karena kan prodi kan perlu istilahnya selain memikirkan untuk intelektual, emosional juga harus spiritual menurut saya kemarin saya sampaikan. Tapi ternyata memang tidak ada seperti itu. Kondisi ini ternyata udah jauh terjadi di tahun 2014 katanya. Jadi udah dihilangkan. Padahal saya lihat ya karena tidak ada ini, salah satu yang saya lihat kondisinya yang seperti Ustadz bilang tadi, ketika gampangnya ya di azan zuhur atau asar ketika sholat itu kan kalau di kami ya Fakultas Teknik itu kan ada masjid teknik, jadi dekat gitu loh dari gedung.